Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di program Best Story. Apa kabar Anda yang mungkin baru saja bergabung di layar monitornya? Seperti biasa, Tribun Best Story kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Nah, kalian yang punya pertanyaan seputar dengan tema yang sudah kita sounding di berbagai sosial media kami, boleh banget ya nanti di comment section. Bakal dibahas bersama narasumber kami yang sudah ada di studio tribunambon.com di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau. Sore hari ini beliau merupakan Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku. Ada Ibu Renta Rego. Selamat sore. Selamat sore Mbak Jeng. Apa kabar? Selamat baik Bu. Oke, boleh disapa dulu. Baik. Tribuners Assalamualaikum kami. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pendengar Tribunes yang baik, yang terhormat, yang luar biasa. Oke. Terima kasih kami diundang datang di sini di Tribunes dengan harapan menyampaikan program-program yang ada di BKKBN Maluku. Baik, ya kami juga berterima kasih Ibu sudah mau menghadiri undangan kami di sore hari ini. Tribuners, tema yang bakal kita bahas di sore hari ini yakni tekan perkawinan usia dini. Seperti yang kita tahu bahwa angka pernikahan dini di Indonesia ini semakin hari semakin tinggi begitu, dan tentunya hal ini tidak sejalan dengan amanat yang tertera di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melarang terjadinya pernikahan usia dini seperti itu. Nah, seperti apa sih sebenarnya kondisinya di Kota Ambon Provinsi Maluku, dan upaya-upaya apa yang kemudian dijalankan oleh BKKBN Provinsi Maluku untuk terus menekan jangan sampai angka pernikahan atau perkawinan usia dini ini semakin hari semakin tinggi begitu. Nah, nanti kami akan bahas bersama dengan Ibu ya. Renta, ya. Mungkin sebelum kami membahas sebenarnya program-program apa yang dijalankan oleh BKKBN sejauh ini untuk menekan lajunya atau tingginya angka pernikahan dini, kami mau tahu dulu nih seperti apa sih situasi data terkini begitu terkait dengan perkawinan usia dini ini di Kota Ambon Provinsi Maluku, Ibu. Iya gitu ya Mbak Jeng. Ya baik, terima kasih, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Bahkan tema di hari ini tekan perkawinan di usia dini. Ya. Mbak Jeng dan peserta Tribunes yang saya hormati, berbicara tentang perkawinan dini artinya menikah sebelum usia yang sesungguhnya yang kita harapkan. Kami di BKKBN itu ada namanya istilah 2125. 21 untuk 21 untuk layaknya buat perempuan menikah, dan 25 untuk laki-laki. Nah. Kenapa dikatakan 21-25? Artinya 21 pada usia 21 tahun itu perempuan itu sudah siap menikah dari sisi reproduksinya, dari sisi kematangan. Dia sudah selesai sekolah, sudah kuliah, dan pasti dia sudah bekerja. Begitupun laki-laki ya, pada usia 25 tahun itu sudah siap dan matang dari sisi pendapatan ekonomi keluarganya, itu seperti itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Jeng tadi, angka ya. Betul. Kalau bicara angka-angka, kalau BKK ini kebetulan saya pegang angkanya, datanya, Mbak Jeng dan peserta yang saya hormati, tentunya untuk diketahui semua bahwa BKKBN Maluku itu setiap tahun melakukan pendataan keluarga. Nah, termasuk di dalamnya yang didata adalah jumlah kepala keluarga ini laki-laki menurut kelompok umur. Nah, ini dilakukan pada periode 2021 oleh BKKBN Maluku, tentunya oleh kader pendata yang ada di lapangan. Nah, kita lihat untuk usia 15 ke bawah itu ada 92 orang, 92 kepala keluarga ada menyebar di kabupaten kota. Nah, ini terus usia 15 sampai 19 tahun itu 399 kepala keluarga, dan usia 20 sampai 24 tahun itu ada 6064 kakak.
Nah, dari sisi kalau membagi melihat per kabupaten kota ini di Maluku Tengah itu di bawah 15 tahun ada ternyata 23 kakak di situ Ibu. Dan kita lihat setelah itu Tanimbar. Nah, yang lain itu sudah artinya kurang lah. Namun sangat disayangkan ya, kalau usia artinya menikah di usia dini itu, apakah itu dia sudah benar-benar siap di sisi lain pendapatan ya, sudah bisa bekerja untuk keluarganya atau tidak seperti itu. Baik Ya, Ibu, ya. kalau kita lihat dari data tadi Ya. lumayan banyak ya. Iya. Untuk usia 15 tahun saja Iya, itu benar ada Mak Jeng. Iya. Ada kepala loh. keluarganya 92 ya, tersebar 92 tersebar di 11 kabupaten kota. Kemudian 19 hingga 24 itu malah makin banyak lagi tuh, Iya. ada hampir 400 ya Iya, yang tersebar. 15 sampai 19 tahun. Sampai 19 Iya. tahun. Dan ini Maluku Tengah menjadi, Iya, menjadi yang kabupaten yang paling tinggi banyak ya. pernikahan usia dininya. Iya, artinya sudah jadi kepala keluarga padahal masih muda. Betul. Iya, Nah seperti Ibu, itu. ini kalau dibandingkan dengan data di tahun-tahun sebelumnya, peningkatannya per tahun itu apakah sesignifikan itu? Iya, ini kan dengan adanya program kami namanya program generasi berencana, yang artinya berencana itu keren, itu ada peningkat, artinya teman sebaya dia mempengaruhi teman-teman yang sebaya itu untuk mengkampanyekan bagaimana supaya nikah itu pada usia 21 tahun untuk perempuan. Dan bagi laki-laki 25 tahun. Baik. Gitu. Ibu, kalau dilihat dari ini kan persoalan sebenarnya Iya. ya, buat di selain apa ya, melanggar undang-undang itu sendiri atau tidak Iya. sejalan dengan undang-undang itu sendiri. Iya. Dari kacamata BKKBN Iya. ya, melihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan angka ini tinggi, begitu banyak orang yang menikah di usia dini itu? Nah, iya Mbak Jeng, ini sesungguhnya melalui kesempatan ini juga sebelumnya saya terima kasih ya kepada Tribunnews yang mengundang kami untuk sekaligus menyampaikan, menyapa teman-teman remaja kita. Artinya anak-anak yang masih sekolah itu diharapkan benar-benar dia sekolah dulu ya. Sekolah dulu, baru bagaimana mempersiapkan dirinya setelah sekolah. Ini kan usia sekolah SMA nih, SMP, SMA yang usia Betul, 15 tahun ini. ya. Sesungguhnya dia masih sekolah, dia harus sekolah, tetapi kenapa? Nah itu dari sisi pergaulan. Atau dia kan belum pola pikiran mereka itu masih sempit, mencoba-coba. Saya sering katakan gini Mbak Jeng, kalau pacaran di sekolah, pacaran itu cintanya cukup 2%. Nanti ketika sudah menikah baru 100% gitu. Jadi ya pacaran ya untuk saling ini aja dulu, memberikan dukungan, dorongan buat PR dan lain-lain kan, saling membantu. Jadi cintanya cuma sekedar itu, jangan kasih 100% dulu. Cinta tidak boleh 100%. Baik, berarti menurut kacamata BKKBN ya, sebenarnya penyumbang angka-angka ini karena salah satunya itu tadi, yang sudah memulai hubungan asmara di masa-masa sekolah, apakah itu memang yang kita sebut hamil di luar nikah? Nah, kadang-kala juga seperti itu Ibu Jeng, Mbak Jeng, ini dipaksakan, artinya karena maaf kalau sudah terlanjur bagi perempuan, nona-nona sudah hamil. Nah itu yang kita berharap, jangan terlanjur, jangan hamil dulu sebelum menikah, tetapi bagaimana menikah dulu baru bisa hamil, begitu. Baik. Nah, kami juga mendapatkan sebuah informasi ya dari Kejaksaan Tinggi Ambon ya. Ini data yang diambil dari Kabupaten Buru ya, namanya lebih tepatnya, bahwa ini juga merupakan salah satu kabupaten dengan dispensasi pernikahan paling tinggi di 2023, yaitu dengan 11 2023 Ibu, ya, per November, yaitu dengan 11 kasus begitu. Oh, itu sudah kasus. Nah, ini setelah ditelusuri ternyata selain daripada hamil sebelum pernikahan tadi, juga
pemikiran atau mindset Benar. masyarakat transmigrasi Benar yang turut sekali, iya. masih percaya bahwa pernikahan usia dini itu Iya. tidak apa-apa begitu, masih diperbolehkan di lingkungan mereka Iya. seperti itu. Menurut tanggapan Ibu seperti apa? Nah, ini yang kami sampaikan, ada namanya juga, maaf Bu, Mak Jeng, itu nama empat terlalu, artinya terlalu muda. Ya, sudah melahirkan. Ini kan bahaya. Bisa saja anak yang dilahirkan itu dia gagal pertumbuhan. Artinya kami berharap bahwa memang usia remaja kita itu benar-benar dia sudah siap melahirkan, baru dia hamil. Nah, sehingga kalau ditanyakan tadi itu gimana Mak Jeng? Terkait dengan mindset masyarakat mindsetnya, iya. di setempat. Artinya mindset masyarakat ini kalau sudah menikah, kalau sudah punya anak, urus anak, berarti kesempatan untuk bersekolah, kesempatan untuk meraih masa depan sudah tidak ada, karena dia sudah harus mengurus anaknya, dia sudah harus menyusui anaknya yang sesungguhnya, dia harus bergaul dengan teman-teman sekolah, teman-teman sebayanya. Mari memperjuangkan masa depannya, begitu Mbak Baik, Jeng. jadi Iya. yang terjadi adalah anak-anak di usia 15 yang seharusnya menikmati masa Menikmati sekolah, benar. menikmati masa-masa berteman, Iya, mencari benar. jati diri di usia Iya. itu, berbanding kebalik begitu, Iya. harus mengurus tidak hanya bayinya, iya. tetapi juga keluarganya seperti Betul. itu ya. Akhirnya kan dia melahirkan terlalu muda. Jadi istilah ada di BKKBN itu 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering ya. Baik, ya Iya, kami Mbak Jen. nanti akan kami lanjutkan lagi. Kami mengingatkan kembali ke Tribuners, kalian yang pengen bertanya terkait dengan tema yang kita sedang bahas ini, boleh banget di kolom komentarnya ya. Nanti bakal kita bahas bersama dengan narasumber kami di sini, Ibu Renta. Iya. Oke, nah Oke, tadi kita Kak Jen. sudah melihat, mendengar langsung ya seperti apa yang menyebabkan kebanyakan dari generasi kita yang Benar, dinikahkan atau menikah di Iya, usia menikah terpaksa gitu terpaksa ya. begitu di usia 15, 19, 24. Iya. Padahal seperti yang tadi disampaikan ada standar Iya. minimal begitu ya Ibu Iya, ya, benar. untuk mereka Iya. dikatakan siap untuk Iya. menikah, yaitu untuk Iya. perempuan di usia 21 tahun dan untuk laki-laki di usia 25 tahun. Artinya Iya. bahwa secara emosional, Iya, secara mental, iya, finansial itu sudah diperkirakan Siap, iya, matang dan siap begitu ya. Iya. Oke, Tribuners, selanjutnya nih Bu, kita bahas terkait dengan dampaknya. Tadi mungkin beberapa sudah disebutkan ya sama Ibu Renta terkait dengan dampak dari pernikahan usia dini. Iya. Ibu. Boleh dielaborasikan lagi selain daripada ke mental anak itu sendiri, Iya. apalagi nih yang berdampak? Iya, artinya mereka iya menikah Mak Zeng, artinya kita melihatnya itu dia sudah dia mungkin ya bisa merasa minder, yang seharusnya kan dia harus sekolah, dia seharusnya harus dia kuliah, tetapi kenapa dia sudah harus urus anak gitu. Nah, dampaknya itu berarti masa depan terpotong, ya terpotong. Baiklah kalau dia bisa berwirausaha, tetapi kalau dia sudah harus karena anaknya sudah ada, jadi dia harus harus urus anak, tidak ada kesempatan untuk bekerja. Baik. Gitu. Tidak ada kesempatan lagi untuk bekerja. Itu dari sisi sosial dan juga mental dan emosional begitu. Iya, Bagaimana benar. dengan dampak ke kesehatan sendiri? Nah, dari sisi kesehatannya ini kan anak yang tadi saya bilang terlalu muda untuk melahirkan ini si seorang perempuan ini. Ya. Nah, kalau terlalu muda, mungkin saya kasih contoh kebun ya, kita kalau berkebun itu belum disiapkan benar-benar sudah tanam hasilnya bagus enggak, tetapi kalau memang manusia itu, nah manusia pun harus benar-benar dipersiapkan. Kalau ini kita seorang perempuan ini kalau masih muda itu bisa saja anaknya yang dilahirkan itu juga pada saat dilahirkan mungkin saja dia tidak normal, ya cacat seperti itu ya. cacat misalnya. Nah, mungkin ada survei yang ketika anak itu seorang perempuan melahirkan terlalu muda, bisa saja anaknya cacat, ya dan lain-lain. Artinya
pertumbuhannya tidak sempurna. Ya. Nah gitu, karena memang alat reproduksinya belum siap untuk dibuahi, belum siap untuk melahirkan, tetapi karena terpaksa dia harus melahirkan. Artinya orang bilang akan keluar dari itu tuh lalu apa nih lombo-lombo begitu. Oke. Iya. Nah, salah satunya tiup angin tiup sedikit saja. Susaki, orang bikin, padahal sesungguhnya karena belum siap untuk melahir gitu. Baik, berarti memang sistem reproduksi dari perempuan untuk bisa melahirkan manusia, melahirkan bayi di usia yang masih 15 tahun, 16 muda, itu masih terlalu muda untuk menanggung itu di tubuhnya gitu ya Ibu ya. Nah, kalau di negara-negara maju misalnya mereka melakukan yang namanya pemeriksaan sampel plasenta ya Ibu ya untuk mengetahui bahwa apakah si jabang bayi ini dia normal ataukah ada gangguan fisik, cacat dan sebagainya. Kalau misalkan ditemukan adanya kelainan pada plasenta tersebut yang bisa berpotensi melahirkan anak cacat, amit-amit, tapi itu akan dilakukan akan didiskusikan bersama dengan keluarga si pasien atau si ibunya, apakah akan diterminasi seperti aborsi ataukah tidak, tapi negara kita kan tidak menganut itu ya Ibu ya. Nah ini bagaimana nih cara dalam hal ini BKKBN untuk menekankan hal ini nih Bu? Nah ini ya artinya BKKBN tidak harus memaksakan kamu jangan begini, tetapi kita memberi pengetahuan dulu, informasi kepada mereka bahwa pentingnya ya menghindari pernikahan dini ini, pentingnya jangan melakukan seks bebas. Kenapa? Ya ini karena hanya ingin mungkin mencoba-coba di sekolah nih. Misalnya teman sekolah ingin tahu ketika saya pacaran saya melakukan ini kira-kira apa yang terjadi. Jadi pemahamannya kan belum tahu apa arti daripada sebuah perbuatan itu. Kalau kita melakukan sesuatu perbuatan, nah apa yang terjadi ketika saya melakukan ini, ketika saya melakukan cium yang bukan suami atau bukan istri saya, seperti itu ya Pak Jeng. Jadi pemahaman kepada teman-teman. Nah kita punya, sekaligus sekalian saya sampaikan bahwa kita punya sesungguhnya kita pusat informasi ke keluarga remaja di sekolah-sekolah itu. Kita berharap untuk ada teman-teman sebaya mempengaruhi teman bahwa pentingnya melakukan itu, artinya menghindari seks bebas, menghindari narkoba, menghindari HIV/AIDS. Nah di sekolah-sekolah ini yang harus ditanamkan pengetahuan seperti itu. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi ke apa saja yang dilakukan oleh BKKBN untuk menekan angka pernikahan dini ini, kita balik lagi ke penyebabnya Ibu. Penyebab yang tadi sudah disebutkan, salah satunya juga kalau dalam hal pemenuhan gizi nih ya Ibu ya, baik untuk ibu ataupun si jabang bayi juga yang sedang dikandung, kalau tidak memenuhi gizi dengan baik, berpotensi juga nih melahirkan anak stunting gitu. Ibu boleh jelaskan lebih jauh terkait dengan hal ini? Iya betul, ini Kakak Jeng, artinya awalnya ini kita sudah seperti yang ini yang kita ragukan, ini yang teman-teman sudah terlanjur juga ya. Kita mau sampaikan harus ke posyandu, harus ke puskesmas, periksakan karena sudah hamil gitu kan, harus diperiksa supaya yang tadi disampaikan Kakak Jeng itu tidak jangan terjadi hal-hal yang kita, artinya anak yang dilahirkan itu sesungguhnya harus sehat, tetapi kadang-kala kalau dia tidak mau diperiksa, nah bagaimana? Nah kita pendekatan kepada orang tuanya, tetapi kan ada juga yang kalau sudah begitu tidak perlu disampaikan, dia tidak mau diketahui oleh orang seperti itu, orang lain ya. Baik, nah masalah itu. Tribuners, kalian yang mau bertanya boleh banget langsung di kolom komentar atau comment section, nanti bakal kita bahas bersama dengan Ibu Renta. Dan sebagai informasi untuk Tribuners juga, bahwa nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur sore hari ini kami ada pembagian ya
bantuan untuk mencegah stunting. Oh, keren, luar biasa nih. Oh iya ya benar, karena ini Tribun News-nya ini salah satu kakak atau orang tua asuh untuk percepatan penurunan stunting. Betul, Ibu. Luar biasa nih. Nah, ini yang kita ini sekaligus melalui kesempatan ini, siapa yang mau menjadi orang tua atau kakak asuh stunting untuk percepatan penurunan stunting, silakan bergabung seperti yang sudah dilakukan, yang sudah ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di Tribun Ambon ini yang hebat, luar biasa langsung loh. Nanti dikasih kesempatan langsung ya. Jadi berbuat secara nyata. Betul, Ibu. Ya. Ini sudah jadi membantu pemerintah ya untuk mencegah. Jadi kalau tadi bilang telur yang akan mau diberikan luar biasa, karena memang untuk anak bayi atau anak hamil ya, ibu hamil sehari sebuah telur itu sudah sangat luar biasa vitaminnya tuh. Sehari 1 butir telur bermanfaat bagi ibu hamil, bermanfaat bagi usia anak 0 ya sampai 29 bulan. Selain 0 sampai 6 bulan itu ASI tok. Tapi kalau ketika sudah bisa diberikan makanan tambahan, itu telur itu. Ya. Baik. Bukan dikasih bikin kue ya. Ini hati-hati. Ada jadi juga pemahaman aja tuh udah. Iya, udah. Ya, benar. Ibu, ya. Telur rebus saja sudah sangat membantu gizinya anak itu, gizinya ibu hamil itu. Jadi diharapkan, saya punya Kepala BKBN Republik Indonesia itu Pak Hasto selalu menyampaikan 1 butir telur sehari buat ibu hamil itu sudah cukup sehat bagi ibu-ibu hamil. Jadi terima kasih ya untuk Tribun News yang membantu pemerintah untuk percepatan penurunan stunting. Ini kan kolaborasi semua. Betul. Iya. Ya, Ibu. Dan ini merupakan kedua kalinya kami menggelar penyerahan bantuan untuk cegah stunting di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Baik, Tribuners, Bu, ini kita ada pertanyaan di kolom komentar dari Kak Lui yang bertanya, nikah dini biasanya dijadikan solusi dari tindakan persetubuhan, baik suka sama suka atau terpaksa. Narasi yang terbangun, lebih baik menikah daripada keluarga menanggung malu. Tanggapan Ibu bagaimana soal ini? Iya. Ini lebih agak ini ya, artinya ini Kakak Lui luar biasa. Kak Lui di mana nih Kakak Lui kira-kira? Di Ambon kah? Di mana? Kak Lui di mana Kak Lui? Nanti boleh di komen lagi. Iya, Kakak Lui. Kakak Lui, mudah-mudahan Kakak Lui sehat-sehat ya. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa ini. Apakah Kakak Lui di Ambon ini atau di Jakarta kah? Tetapi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa juga didengar oleh teman-teman yang lain. Terkait yang ditanyakan bahwa kalau sudah terlanjur basah, nah ini dari awal kita kan sudah berbicara bahwa lebih baik mencegah. Ya, kalau pacaran jangan 100%. Jadi pacaran tuh cukupnya 2%, artinya saling membantu. Kalau pacaran di sekolah, artinya saling menjaga saja. Jadi saya pacaran karena ingin menjaga dia, ingin menolong dia untuk memperjuangkan masa depan. Kalau saya punya prinsip begini, Bu. Kalau masih sekolah ya, di usia 15 apalagi ya, masih SMP, SMA. Jangan dulu lah pacaran. Masih terlalu muda. Saya selalu tekankan ini sama ponakan-ponakan yang usianya di usia sekolah itu, Bu. Benar. Agak galak emang. Iya, tetapi kan ada daripada kita tidak ini, boleh pacaran, tetapi itu yang saya bilang tadi, cukup 2%, artinya kita dekat-dekat begini kan. Karena zaman sekarang bersentuhan sendal aja udah jadi, ya itu yang berbahaya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Itu baru sendal ya, Bu? Iya, baru sendal, berbahaya. Belum kita pegang tangan gini kan bisa menggoda, ya kan? Bersendal aja udah berbahaya, apalagi yang tubuh. Nah, pacarannya itu sendalnya ini, makanya saya bilang 2% aja. Kalau Kak Jeng bilang jangan dulu, memang seharusnya jangan dulu pacaran kalau usia-usia sekolah. Tetapi itu ya lebih baik kita bertakwa ya kepada Tuhan supaya kita menjaga diri kita. Apalagi teman-teman remaja nih ya, anak-anak remaja kita yang ada di Maluku nih, jangan deh terlanjur
berjuanglah untuk masa depan dulu, jangan dulu ingat kawin, apalagi ingat hamil ya. Nah kalau sudah terlanjur hamil tadi ya, daripada terlanjur apa, nah kita kan kampanye ini mencegahlah, usahakan jangan terlanjur, usahakan dulu ingat ini yang ada di otak ini, belajar, dan punya masa depan seperti itu. Jangan ingat pacaran. Kalau Kakak Jeng bilang, ya jangan dulu pacaran, tetapi nanti bilang, ada teman bilang, alah kurang gaul, mama sana dia kurang gaul, papa sana dia kurang gaul. Nah inilah yang pergaulan ini yang kita biasa anak-anak remaja kita itu salah gunakan ya, pergaulan. Padahal pergaulan ya kita terbuka untuk saling mengoreksi. Misalnya ada PR matematika, kita saling membantu begitu, ya, bukan pacaran ya. Betul. Iya Kakak Jeng, iya. Kalau ya, jadi kalau sudah terlanjur ya harus dinikahkan dong, daripada itu anak lahir tanpa suami. Ya kan lebih malu, ya. Lebih baik dinikahkan, tetapi harus diingatkan minum vitamin, ya, supaya ketika anaknya lahir itu lahir yang sempurna, sehat selalu. Karena kalau anak yang lahirnya gagal, artinya gagal pertumbuhan, itu yang menyebabkan stunting. Baik. Nah, Ibu, ini pertanyaan selanjutnya di kolom komentar ini menarik. Apakah ada pendampingan dari BKKBN ya terhadap pasangan yang menikah dini tadi? Yang sudah terlanjur menikah dini nih, apakah ada pendampingan, proses pendampingannya seperti apa? Iya, jadi Kakak Jeng yang bertanya nih siapa ya Kakak Jeng? Masih dari Louis, tapi pertanyaannya sama dengan akun yang berikutnya. Ya, ini berbicara untuk pendampingan. Kalau di BKKBN dengan munculnya Perpres 72 tahun 2021 untuk percepatan penurunan stunting, jadi BKKBN kan diberi mandat untuk mengkoordinir tentang percepatan penurunan stunting ini. Jadi siapapun kementerian itu yang punya perhatian terhadap percepatan penurunan stunting. Nah, di dalamnya tadi yang dikatakan apakah ada pendampingan dari BKKBN ketika dia sudah terlanjur hamil. Sesungguhnya BKKBN bukan mendampingi, tetapi ya ini kita berharap segera ke puskesmas memeriksakan setiap bulan kandungannya itu. Jangan malu tapi sampaikan. Ini yang penting jangan berbuat dosa lagi. Kita selamatkan anak yang dikandung itu ya, supaya dia lahir dengan sempurna, dia lahir dengan sehat, dia punya pertumbuhan tidak gagal, artinya tidak kurang gizi karena orang tuanya sering makan-makan. Karena biasa kan yang namanya mengidam toh, malas makan. Nah, ini yang kita harapkan, perhatikan juga mulai dari hamil. Saya dapatkan itu, tapi kita di BKKBN ada namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga itu ada di desa yang melihat itu ibu hamil dan ibu bayi balita, bahkan yang ibu melahirkan, pasca melahirkan itu kita langsung memberikan pasangan memasang KB. Ada KB namanya implan ya, ada pil suntik begitu. Yang kalau sudah melahirkan kita pasti kasih pasang KB supaya jangan ada anak yang belum siap. Nah gitu. Biasanya kan kayak baru lahiran, tahun depan udah hamil lagi atau udah lahiran lagi. Itu yang kawal. Ada teman-teman kita di lapangan namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ya, di desa ya. Mungkin kita bisa mengulik sedikit tentang tugas-tugas tim pendamping keluarga di level desa ini. Apakah ketika ada kasus nggak sih ketika mereka melakukan pendampingan untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan dan sudah mau diberikan KB begitu ya Ibu ya? Ada penolakan nggak? Saya mau anak banyak kok, jangan gitu. Jadi Kakak Jeng, sesungguhnya nih pada umumnya di Maluku ini semua sudah sadar sesungguhnya ya. Sadar bahwa ketika punya banyak anak itu problemnya banyak. Nanti mama ketika mengurusnya mulai dari kecil, mau pada saat mau sekolah pada umur yang hampir-hampir sama ini, membawanya ke sekolah, membawa dan itu makan biaya. Makan biaya begitu. Jadi kita berharap
supaya jangan ada problem. Aturlah jarak kehamilan, aturlah jarak kelahiran ketika sudah usia 21 tahun bagi perempuan. Nah, ada yang mendampingi di desa itu, tim pendamping keluarga itu Kakak Jeng, ada bidan KB, ada kader KB dan PKK. PKK ini adalah istri kepala desa atau istri bapak-bapak lurah begitu ya, yang mendampingi. Dan itu ini semuanya bekerja terintegrasi gitu ya Ibu ya. Memang dalam sebuah program atau niatan yang baik itu ketika dikerjakan tidak bareng-bareng atau sendiri-sendiri itu terasanya berat dan susah banget. Tapi kalau gandengan ya beberapa pihak misalnya seperti tribunambon.com juga yang turut mendukung program pemerintah mengurangi angka stunting itu juga. Masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama begitu ya. Di lingkungan kita saja sekitar kita memberikan gitu. Edukasi apa yang kalian tahu sih tentang hal ini itu boleh ditransfer informasinya ke keluarga dekat begitu terkait dengan dampak-dampak ketika kita menikah atau mengandung di usia yang sebenarnya belum siap seperti itu ya Ibu ya. Kalau informasi ini bisa tersampaikan oleh keluarga kita yang mungkin jauh dari akses informasi misalnya di daerah-daerah yang tidak keterhubungannya agak sulit begitu ya dari sisi internet dan sebagai macamnya itu bisa sangat terbantukan karena memang banyak juga orang yang belum begitu paham ya dampak atau risikonya apa sih kalau kita buru-buru menikah di usia yang kayak gini nih karena seperti yang tadi Ibu bilang bahwa pernikahan setelah ini tuh bukan di acara pesta-pestanya aja nih setelah itu masih ada tantangan. Nah kalau secara mental, emosional dan kesehatan tidak siap atau tidak matang bisa saja menghadapi persoalan-persoalan itu ke depannya rentan seperti itu ya Ibu ya. Oke, adakah lagi pertanyaan Ibu dalam waktu saat ini? Program apa yang tengah diimplementasikan? Jadi ini artinya Kakak Ejeng kita sambil ini kita tetap berusaha menyampaikan informasi itu kepada semua khalayak yang ada di desa. Kita punya pendampingan melalui tim pendamping keluarga untuk percepatan penurunan stunting yang ada di desa. Nah ini sudah mereka siap bekerja selalu di desa dari pihak posyandu, jam posyandu mereka perhatikan. Seperti itu. Baik. Satu lagi Bu, kesiapan untuk menikah selain usia yang tadi Ibu sebutkan itu, ini untuk menciptakan generasi yang berkualitas nih Ibu ya. Adakah memang nasihat-nasihat yang perlu dikasih oleh Ibu ke Tribuners kami? Untuk melalui Tribun News artinya untuk remaja kita, untuk anak-anak kita di sekolah, dimanapun yang mendengar ini, lebih baik sekolah dulu lah. Ya, sekolah dulu, berjuang, bersaing itu bersaing sehat, jangan bersaing siapa mau melahirkan duluan, siapa mau hamil duluan, jangan bersaing itu saya mau cita-cita saya mau jadi apa duluan begitu, itu yang kita perjuangkan. Bersaing namanya bersaing sehat ya. Nah kita berharap dengan adanya Tribun News nih semua pasti bisa membaca, mendengar, melihat. Nah YouTube ini tentunya kalau di daerah, kalau ada pulsa bisa mendengar, tapi kalau tidak ada, nah teman-teman yang mendengar ini kita berharap membagi ilmunya kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Artinya bagaimana mempengaruhi teman, bagaimana supaya memperjuangkan, supaya bersaing secara sehat ini ketumpunya anak Maluku, anak Ambon, anak Indonesia ya Kakak Jeng, seperti itu. Baik, sebelum kami tutup Ibu, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan dari sisi peran dan tugas BKKBN di Provinsi Maluku terkait dengan penekanan angka pernikahan usia dini ini? Kalau mau itu yang sebagaimana tadi ya Kakak Jeng, kita sudah bicara banyak, namun kita tetap pesankan kepada remaja-remaja kita yang ada di Maluku ini untuk berjuang, memperjuangkan masa depan yang indah, yang baik. Malulah kalau sekolahnya gagal. Lebih baik ketika sudah sukses ya
pasti mengingat, oh saya pernah mendengar ini, saya mau pacaran, saya lebih baik saya nggak pacaran dulu, saya meraih cita-cita dulu. Nah, untuk menekan perkawinan usia dini ini, kita terus menghimbau lebih baik sekolah dulu baru menikah, ya. Betul. Nah, seperti itu. Baik Ibu, sebagai kalimat penutupnya mungkin saya minta lagi nih, mungkin apa yang pengen disampaikan ke Tribuners kita. Untuk Tribun, terima kasih dan luar biasa. Saya nih baru pernah datang di sini. Pertama kali ya. Pertama kali datang di sini. Mudah-mudahan kami ada diundang lagi dan menyampaikan program yang lain lagi selain ini. Mungkin tentang apa lagi, tetapi kita kerjasama terus-menerus bersinergi dari waktu ke waktu dengan berbeda tema, tetapi sekali lagi saya bilang terima kasih, ini luas sekali. Saya senang melihat penahannya nih Kakak Jeng. Kita nggak green screen tapi pemandangan alami ya di Pulau Ambon ini. Iya benar nih. Aduh, saya baru pernah sih. Saya terima kasih kepada pimpinannya, seluruh redaksi Tribun yang luar biasa yang mengundang kami di hari ini. Sukses dan semangat sekali. Saya mau pesankan bahwa berencana itu keren. Merencanakan sesuatu itu pasti keren. Ya. Terima kasih, terima kasih. Dan saya akan menutup perjumpaan kita sore hari ini dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia Pak Hasto Hardoyo, bahwa semua yang terlahir di dunia ini adalah seorang pemenang. Iya benar. Karena dari jutaan sperma yang membuahi sel telur hingga lahirlah kita di dunia ini melalui rahim seorang ibu. Terima kasih sekali lagi narasumber kami yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Ibu Renta Rego. Kami pamit dari Tribun Bastori untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan tema dan narasumber keren lainnya. Terima kasih. Selamat sore Amato. Terima kasih. Danke Kakak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.